Terima kasih untuk adik kita selanjutnya tausiah singkat kepada adik kita Roni, monggo. Dawet ya jebule ya. Kok dereng nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama Rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallimu tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Amma ba'du, segala puji hanya milik Allah, Tuhan seluruh segala alam, yang telah memberikan kita rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang baik ini, di pagi hari ini kita dapat bermuajahah bil wujud tanpa halangan suatu apapun. Semoga apa yang hendak kita laksanakan dan telah kita laksanakan dapat dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Salawat teriring salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang atas jasa beliaulah kita dapat merasakan indahnya Islam sampai sekarang. Sebetulnya saya ini sangat grogi sekali Bapak Ibu, karena yang pertama saya belum mengenal semua dari keluarga Trah Eyang Sastro, yang kebetulan saya itu mungkin bisa dibilang pendatang baru begitu nih Bapak. Mohon maaf nanti kalau misalkan saya nanti banyak kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin menggurui nih para senior sesepuh, mbah dan lain-lain, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Karena ini sifatnya saya itu kayak tahu bulat dadakan. Jadi baru dikasih tahu tadi, sebenarnya dari kemarin, tapi yang kemarin ngasih tahu belum beritahu saya sejak tadi malam, jadi baru tadi dikasih tahu terus. Pun sami kenal dari ini. Dereng. Nama saya Roni asli Mandiraja, Mandiraja yang kebetulan kodarullah sekarang di Badakarya. Yang Badakarya ini kalau saya boleh jujur, saya baru pernah ke Badakarya ketika hendak menikah. Jadi nggak tahu jalan, pertama kali ke tempat beliau Bapak. Jadi pertama kali ke Badakarya, kemudian pulang itu kesasar mau ke Mandiraja itu lewat Banjarmangu dulu. Jadi muter-muter, apalagi saya pakai kacamata, terus hujan sore-sore menjelang maghrib, jadi nggak kelihatan jalannya, cuma modal nekat tok. Ya jadi itu saking kalau bahasa anak mudanya secupu itu saya gitu, sepolos itu mungkin gitu, karena tidak pernah keluar rumah dari zaman dulu SD, kemudian sampai lulus kan langsung di pesantren Banyumas dulu. Jadi tidak pernah keluar begitu. Mungkin sekarang juga jarang keluar. Ya, langsung saja saya hanya ingin menyampaikan sedikit mengenai apa yang saya tahu bisa kita obrolkan atau mungkin kita sharingkan gitu Bapak Ibu. Bukan saya sedang menggurui atau memberikan banyak ilmu, bukan, tetapi kita mencoba untuk mengingat bersama mengenai persiapan kita di bulan suci Ramadan.
Bulan suci Ramadan itu berapa hari lagi Bapak Ibu, Mbak? 45. Semuanya? Berapa? 2 bulan. Hari yang ditanyakan hari Bapak Ibu. Kalau hari berapa? Ya berapa hari? Apa kalendernya beda nih Bapak Ibu? Beda ya. Kalau di kalender nasional itu disebutkan, saya mencontoh nih Bapak Ibu, 75 hari lagi kurang lebih. Jadi 75 hari lagi, apa yang sudah kita persiapkan sebetulnya? Apakah kita hanya menyiapkan, oh ya besok mau Ramadan berarti ya kita siap-siap Ramadan, itu saja? Atau mungkin ada hal-hal yang memang harus disiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan? Padahal para ulama itu terdahulu, para ulama salaf itu menjelaskan bahwasannya orang-orang terdahulu ketika hendak bulan suci Ramadan itu dipersiapkan minimal sekali berapa? Setengah tahun sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Kita kadang-kadang itu menyadari besok bentar lagi mau sholat tarawih, kadang begitu. Padahal bulan suci Ramadan itu adalah bulan suci yang amat sangat dinanti-nantikan oleh para alim ulama dan orang-orang yang beriman tentunya. Karena di bulan suci Ramadan itu dijelaskan bahwasanya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila, yang di dalamnya itu unzila, diturunkannya, unzila fihil Qur'an, di dalamnya itu apa? Al-Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudal linnas itu apa? Petunjuk bagi manusia. Di sini dikatakan bukan hanya muslim, orang yang beragama Islam, tetapi manusia, linnas. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan pembeda, penjelas, pembeda diartikan menjadi dua. Pembeda boleh, penjelas boleh, dan itu sama-sama rajih pendapatnya. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, penjelas bagi para orang-orang yang mengetahui atau orang yang mencari tahu, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan pembeda. Jadi pertanyaannya sekarang, kita itu sudah mempersiapkan di bulan suci Ramadan ini apa yang perlu kita persiapkan? Ya. Setidaknya ada empat yang perlu kita persiapkan. Lima menit waktunya. Oh, terlalu lama malah bertele-tele. Mending sedikit, tapi sedikit saja. Ya, setidaknya ada 4 yang perlu dipersiapkan. Yang pertama adalah ruhiyah. Ruhiyah itu apa? Ada yang di dalam ruh kita itu, seorang yang bernyawa itu memiliki ruh. Jadi apa yang perlu dipersiapkan? Yang pertama dari ruhiyah, dari dalam diri kita yang tidak terlihat. Cara mudahnya adalah niat kita yang lurus. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi apa yang kita lakukan itu tergantung niatnya. Sebetulnya hadis ini ada penjelasannya lagi, karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi ketika seseorang itu melakukan amalan apapun bentuknya, tetapi ia meniatkan diri hanya untuk kepada Allah, maka ia akan kembali lagi kepada dirinya sendiri. Jadi kalau kita melakukan sholat, melakukan puasa, kemudian niatnya karena Allah Ta'ala, itu adalah kembali lagi kepada diri kita sendiri. Tetapi kebalikannya, ketika kita meniatkan suatu ibadah apapun bentuknya, lidunya yusibuha, untuk dunia yang dikejarnya, awimro'atin yang kihuha, di situ ada menjelaskan, atau perempuan yang dicintainya, wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka sebetulnya niatnya itu kembali lagi kepada tujuan awal.
Jadi kalau misalkan kita puasa hanya untuk rutinitas, puasa, buka, sahur, kemudian puasa menahan lapar, kemudian menahan haus, begitu, hanya itu saja kesehariannya, berarti itu akan kembali lagi kepada niat awal. Kalau kita puasa hanya untuk itu, maka sia-sialah puasa kita. Tetapi kalau puasa itu memang dipersiapkan dari jauh-jauh hari untuk menaati perintah Allah, maka itu sebetulnya adalah kembali kepada niat kita. Amalan kita tergantung pada niat. Kemudian yang kedua, kalau yang pertama tadi Bapak Ibu apa yang perlu dipersiapkan? Ruhiyah atau niat yang tidak terlihat. Kemudian yang kedua, lawannya dari ruh adalah jasad. Ruh, jasad. Kalau ada ruh pasti ada jasad. Itu kalau manusia. Jasadiah. Kalau jasadiah itu apa yang perlu disiapkan? Kalau jasad itu badan ya, badan. Jadi kalau sebelum puasa gimana caranya kita usahakan untuk bisa sehat. Kemudian kita bisa menjaga kesehatan dengan baik. Itu termasuk dari apa? Amanah Allah untuk bisa menjaga kesehatan kita. Kalau misalkan sakit kan puasanya masih bisa dilakukan, ya masih bisa. Tetapi kalau sakit yang seperti apa? Tapi kalau sakitnya yang mungkin tidak bisa dilakukan puasa bagaimana? Nah itu salah satu sebuah kendala atau sebuah kekurangan kita melaksanakan puasa. Jasad dia. Nah jasad ini nyambung dengan satu organ tubuh pada manusia. Inna fil jasadi mudghah. Faida saluhat saluhal jasadu kulluh. Faida fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalb. Jadi dalam diri seseorang itu, dalam diri manusia itu inna fil jasadi mudghah. Di dalam jasad itu ada segumpal darah. Ada yang menyebutkan segumpal darah, ada yang menyebutkan segumpal daging. Karena ini banyak penafsirannya. Inna fil jasadi mudghah. Di dalam diri seseorang itu ada mudghah. Fa idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila segumpal darah atau segumpal daging ini baik, maka seluruh badannya itu akan baik. Inna fil jasadi mudghah. Fa idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Fa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila segumpal darah atau segumpal daging itu sakit atau tidak baik atau buruk, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh badan itu akan merasakan sakit atau merasakan sebuah keburukan. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa segumpal darah atau segumpal daging itu apa? Apa Bapak Ibu? Ada yang pernah mendengar? Hati. Kalau menurut medis itu dikatakan kolbun itu hati atau jantung. Ini kurang lebih kalau nggak hati di jantung. Tapi kalau dalam bahasa Arab kolbun itu artinya hati. Jadi kalau misalkan seseorang itu hatinya itu baik, hatinya itu sehat, hatinya itu bersih, maka seluruh badannya itu akan merasakan sebuah kenikmatan yang tiada terhingga. Tapi kebalikannya, ketika seseorang itu hatinya buruk, hatinya iri dengki, hatinya tidak sehat, hatinya sakit, maka seluruh badannya, entah itu seseorang itu punya harta benda yang banyak, ia tidak akan merasakan sebuah apa? Kenikmatan yang hakiki. Ya. Untuk yang kedua tadi apa Bapak Ibu? Yaitu jasadiah. Yang pertama ruhiyah, yang kedua jasadiah. Yang ketiga ilmiah. Yang ketiga ilmiah, ilmu yang bermanfaat. Kenapa kita harus mempersiapkan ilmu? Karena seorang itu beribadah, melakukan sebuah ibadah, apalagi puasa Ramadan itu perlu ilmu. Kenapa perlu ilmu? Karena kalau kita tidak tahu ilmu itu, gimana cara kita mendapatkan pahalanya? Kita melaksanakan puasa Ramadan itu kenapa Bapak Ibu? Karena didhawuhi Allah ya karena waktunya puasa. Ya karena itu apa? Karena dicontohkan oleh Nabi dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena perintah Allah dan perintah Rasul, maka kita tidak akan mungkin melaksanakan sebuah ibadah. Itu perlunya ilmu.
Kemudian apa saja yang perlu kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan itu? Pastinya banyak sekali ya. Karena di dalam bulan suci Ramadan itu pahala-pahala itu dilipat gandakan menjadi berapa Bapak Ibu? Ada yang mengatakan 70, kemudian berapa kali? 100 kali boleh. Ada hadisnya. Kemudian 700 boleh gitu. Buktinya apa Bapak Ibu? Kenapa kita harus melakukan amalan baik di bulan suci Ramadan? Buktinya adalah man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun. Kenapa? Seseorang itu man qara'a harfan, barang siapa membaca satu huruf di bulan suci Ramadan, man qara'a harfan min kitabillahi, dari Al-Qur'an kitabullah, falahu bihi hasanatun, maka baginya itu apa? Hasanah, itu kebaikan. Falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha, dan setiap satu kebaikan itu dinilai menjadi berapa Bapak Ibu? Bi asri amsalihha, yaitu 10 kebaikan. Itu kalau menurut hadis yang satu, karena hadisnya banyak sekali, saya sampaikan satu saja. Falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha. Bukan dikatakan sebagai alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif, lam, dan mim. Jadi kalau misalkan kita membaca alif lam mim di bulan suci Ramadan karena Allah Ta'ala, itu dinilai, dihitungnya bukan satu, alif lam mim itu satu, tetapi alif itu satu, lam itu satu, mim itu satu, dilipat gandakan menjadi biasri amsalihha. Jadi 10 berarti jadi berapa Bapak Ibu? 3. Itu alif, lam, mim, tok. Tapi kadang kita itu males, sehari nggak mau baca Al-Quran sama sekali. Maunya kalau mendekati atau di awal bulan Ramadan atau di akhir. Kadang itu mengendor dengan sendirinya begitu. Itu perlunya ilmu. Kemudian yang keempat adalah persiapan menyambut bulan suci Ramadan adalah apa Bapak Ibu? Maliyah. Maliyah itu apa Bapak Ibu? Maliyah itu adalah harta. Harta kita perlu persiapan. Kenapa harta? Karena kita harus mempersiapkan apa-apa yang bisa kita sedekahkan di bulan suci Ramadan. Kemudian apa-apa yang perlu kita berikan kepada orang lain untuk sifatnya infak dan sedekah, itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu karena waktunya sudah melebihi 5 menit. Materi udah habis, nanti malah sedikit. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ulangi sekali lagi, berarti kita menyambut bulan suci Ramadan itu ada berapa Bu? 4. Yang pertama ruhiyah, yang kedua jasadiyah, yang ketiga ilmiah, yang keempat maliyah. Ya, mungkin yang sedikit ini bisa kita laksanakan, minimal kita niatkan karena Allah Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Tentunya kesalahan hanya datang dari saya pribadi dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami cukupkan. Wa'alaikumsalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.